Allah manfa'na bihi walhamdulillahil alamin. Astaghfirullahal hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima an-naf'a wal intifa' wat tadhakkura wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a'i ila al-huda wad dilala 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumi sa'ir salihin amin. Ila an qala faslun fi ikhtiyar al-ilmi wal ustadhi wasyariki wath thabati 'alayh. Wa yanbaghi li talib al-ilmi an yakhtara min kulli ilmin ahsanah وما يحتاج إليه في أمر دينه في الحال ثم ما يحتاج إليه في المآل ويقدم علم التوحيد والمعرفة ويعرف الله تعالى بالدليل فإن إيمان المقلد وإن كان صحيحا عندنا لكن يكون آثما بترك الاستدلال ويختار العتيق دون المحدثات ويختار العتيق دون المحدثات قالوا عليكم بالعتيق وإياكم والمحدثات وإياك أن تشتغل بهذا الجدال الذي ظهر بعد انقراض الأكابر من العلماء فإنه يبعد عن الفقه ويضيع العمر ويورث الوحشة والعداوة وهو من أشراط الساعة وارتفاع العلم والفقه كذا ورد في الحديث. Kali ini membahas di fasal ini tentang memilih ilmu yang dipelajari, guru yang diambil ilmu, serta teman yang akan bisa memberikan dampak positif kepada kita, mensupport kita, menyemangati kita. Dan di fasal ini menjelaskan tentang kokoh dalam mendalami ilmu, dalam menemani guru dan mensupport dari teman-teman yang bareng belajar dengan dirinya. Wayam bagi sepatutnya li talibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu, ayakhtara, ia memilih min kulli ilmin, dari setiap ilmu, ahsanahu, yang terbaik. Ilmu yang diajarkan oleh Nabi semuanya bagus, tapi yang terbagus itu yang diambil. Yang terindah yang diambil terlebih dahulu. Kemudian dari yang terbagus itu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hal, dari urusan agama yang saat ini dijalankan atau selalu dijalankan dalam kehidupannya, pelajari. Yang dibutuhkan. Kalau memang orangnya belum bekerja, hanya kesibukannya itu setiap harinya sholat, wudu, baca Al-Quran, maka ilmu tentang wudu, ilmu tentang Al-Quran. Kalau memang sudah mendekati Ramadan, ilmu tentang Ramadan. Kalau mau berangkat umrah atau haji, ilmu tentang umrah, ilmu tentang haji. Kalau sudah waktunya Idul Fitri, tentang zakat. Kalau mau berkurban, ilmu tentang kurban. Kalau mau sholat id, caranya sholat id.
Kalau mau gerhana, caranya sholat gerhana. Semuanya yang filhal saat itu dia butuhkan, maka yaitu yang diutamakan. Kemudian kalau memang sudah dan ada waktu longgar, summa ma yahtaju ilaihi fil ma'al. Wah, nanti 5 tahun lagi ya saya mau tidak mau harus bekerja dan saya pasti butuh menikah. Pelajari. Kalau memang ini sudah selesai, pelajari yang akan datang ini. Dan seterusnya. Lah terus, mana yang didahulukan dari ilmu-ilmu tadi? Wa yuqaddimu ilmat tauhid wal ma'rifah. Mendahulukan ilmu tauhid dan bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'rif Allah Ta'ala bid-dalil, dan mengenal Allah dengan dalil. Karena itu dalam Zubat setelah muqaddimah pertama kali yang dibahas di situ, awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Pertama yang wajib dilakukan, dicari, dipahami oleh manusia adalah ma'rifatul ilah, mengenal Allah bistiqan, dengan keyakinan. Kalau yakin itu kan berarti tahu ya, tahu, bukan kerungu, tahu, faham dia. Artinya ada dalil yang menunjukkan kepada dia sehingga dia itu tahu Allah, kenal Allah dengan dalil itu. Karena imannya orang yang ikut-ikutan, seperti kita ini muqallid, Allah itu Maha Esa, Allah itu satu, nggak ada dua tuanya. Dalilnya apa? Wis ngono iku wis pokoke ngono lah. Pokoke jarene ulama iki Allah itu Maha Esa. Katanya kiai ini seperti ini, wis kita ikut aja. Ini imanul muqallid tanpa ada dalil. Udah kasih dalilnya, ada ayat Al-Qur'annya. Kon paham ndak artinya? Paham ndak maksudnya? Ndak paham, ya padha ya kon ngikut melok tok jenenge. Lah imanul muqallid, imannya orang yang hanya sekedar ikut-ikutan, itu sekalipun dalam mazhab akidah ahli sunnah wal jamaah dibenarkan, artinya sah, dia dikatakan muslim, mukmin, tapi dia mendapatkan dosa kalau nggak mau mencari dalil, sehingga dia meningkat dari imanul muqallid, dari iman yang ikut-ikutan, dan dengan meningkat ke iman yang sesungguhnya, iman dengan dalil-dalilnya. Karena itu dibuat oleh Imam Ghazali. Kalau dalam Ihya Ulumuddin tebal, beliau juga membuat kecil akidah ahli sunnah wal jamaah, kecil untuk dihafal, dipahami. Kemudian dibuat akidatul awam, akidah untuk orang awam. Itu untuk meningkatkan sedikit demi sedikit. Ada akidah Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran, dibuatkan akidah yang simpel untuk mengenal Allah, tapi itu tahapan yang pertama, masih langkah-langkah pertama untuk menuju mukmin sejati. Karena kalau iman kita nggak dikuatkan, caranya menguatkan iman apa? Selalu kita diajarkan oleh Nabi, jadidu imanakum aktsiru min qauli la ilaha illallah. Itu sebetulnya untuk kita mengetahui bahwa memang betul-betul di dunia ini la ma'bud, tidak ada yang pantas untuk disembah, la maujud, nggak ada yang kekal abadi. Yang hanya ada itu betul-betul ada adalah Allah. La razik illallah, nggak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah. Terus seperti itu. Jadi imanakum aksiru min qauli la ilallah. Kita harus mengenal Allah.
dengan dalil-dalilnya, baik itu dalil yang sam'iyat dari Al-Quran, dari hadis, atau yang akliyat, yang logika. Kalau kita sudah dapatkan itu, iman kita meningkat, kita betul-betul mukmin sejati, bukan hanya sekedar label aja mukmin. Mukminnya ikut-ikutan. Walaupun nanti di dalam madhab Mu'tazilah, dalam akidah Mu'tazilah itu nggak sah kalau hanya ikut-ikutan, harus tahu dalilnya. Karena itu ahli sunnah wal jamaah itu tengah-tengah, sah, tetap orangnya dikatakan mukmin. Artinya kalau nggak tahu dalil, kafir menurut Mu'tazilah, nggak mukmin dia, munafik, bahaya kan? Nah, tapi kalau ahli sunnah wal jamaah ini tengah-tengah, tetap dikatakan mukmin, tapi dosa. Kalau pancet gini-gini aja dosa, nggak boleh. Harus belajar mencari dalil bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa kita kenal dengan benar. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita akal agar kita bisa mencari kebenaran tentang wujudnya Allah, keberadaannya Allah, keesaan Allah, dan sifat-sifat intinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau kita nggak mau belajar, berarti kita mengkufuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yaitu nikmat akal. Karena itu kita kalau nggak mau mencari dalilnya untuk memberikan kepada kita keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita dosa karena mengkufuri nikmatnya akal. Harus. Nah, kalau sudah sampai puncaknya ma'rifah kepada Allah, justru nanti nggak butuh dalil. Kalau sudah kita dalam puncaknya ma'rifah billah, nggak perlu dalil lagi sudah. Karena memang hakikatnya mengenal Allah itu tanpa dalil. Tapi untuk pemula kita dikasih tahu aja. Setelah itu kita harus tahu dalilnya, buktinya, baik secara sam'iyat atau akliyat. Kalau sudah meningkat dalam puncak keimanan, sudah nggak perlu dalil ya. Dalil itu kan bagi yang nggak tahu ya, dalil itu kan tanda, petunjuk. Lalu kita mau ke Surabaya, lalu kita yang nggak pernah ke Surabaya, kita butuh petunjuk enggak? Butuh, kayak ancer-ancer dikasih papan. Tapi kalau kita sudah tahu jopo jerone jalan teku sekaberu, butuh petunjuk kita, butuh Google Map? Gak butuh. Kalau sudah tahu, sudah kenal Allah, justru gak butuh dengan apa dalil-dalil. Artinya bukan dibuang ya, enggak. Tapi saya sudah mengenal intinya, jadi nggak perlu mengenal jalannya. Nah, kita kasih oh ini jalan Tamrin, oh ini jalan Basuki Rahmat, oh ini jalan Ahmad Yani, kasih tahu dulu. Ya. Kalau sudah tahu Surabayanya dan semuanya, walaupun ndak aro iki jalan apa wis ero aku ora Surabaya. Aku sudah tahu intinya, dan itu yang pernah terjadi kepada seorang wanita ketika ada seorang ulama besar lewat. Ulama besar lewat, heboh gitu loh, orang-orang itu heboh semuanya. Kemudian seorang wanita ini ngomong, siapa ini? Kok semuanya heboh, ini siapa ini? Wah, ini alim fulan, seorang alamah yang dia mengenal dalil-dalil wujudnya Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil keesaan Allah Subhanahu wa taala. Oh, biasa aja dia. Ketika lewat dipanggil suruh turun. Bingung semuanya. Wih, kok orang perempuan kok berani betul dengan ulama ini, merendahkan ulama ini dengan kata-kata yang menyudutkan ulama tersebut. Buat apa mengenal Allah dengan dalil itu? Bukankah semua ini adalah tanda kebesaran Allah? Apa dalil maning? Masa kamu seorang ulama butuh mengenal Allah dengan dalil? Gak pantas. Nah, karena itu kalau sudah puncak ma'rifah billah, justru tidak memerlukan dalil lagi.
Kemudian setelah ilmu tentang tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala, pilih ilmu al-atiq, al-qadim. Ilmu yang diajarkan oleh oleh Nabi Muhammad, yang diajarkan oleh sahabatnya Nabi Muhammad, yang diajarkan oleh para tabi'in. Ini dahulukan, utamakan ini. Bukan ilmu tentang mantik. Bukan berarti tidak perlu ilmu mantik, lo perlu, tapi nanti. Dahulukan ilmu ini, fikih, tafsir, hadis. Ini yang diajarkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh para sahabat, para tabi'in. Lah, ini semuanya butuh Allahnya nggak apa-apa, dahulukan. Dan itu yang diajarkan oleh Sayyidina Ali, diajarkan di zaman sahabat kepada para tabi'in. Ajarkan apa-apa, nahwu, sorof, yang berhubungan dengan ini yang diutamakan. Setelah itu baru nanti boleh ilmu mantik, hikmah, balaghah. Itu nanti. Ini dulu. Yang utamakan di sini dulu. Apalagi ilmu khilaf, ilmu perdebatan, kari-kari aja. Nah, itu dikatakan oleh para ulama, alaikum bil atiq wa iyyakum wal muhdatsat. Tekuni ilmu-ilmu dahulu yang diajarkan oleh Nabi, diajarkan oleh para sahabat dan para tabi'in. Hati-hati, waspada, jangan kesusu masuk kepada ilmu-ilmu yang baru, yang baru-baru diajarkan, jangan. Wa iyyaka, hati-hati, antashtagila bihadzal jidal, kita sibuk dengan debat. Ya. Kadang-kadang diistilahkan dengan pembahasan, ya, ini untuk mencari solusi, tapi saling menjatuhkan. Ini bukan cari solusi. Cari solusi itu saling menguatkan dalil. Oh maaf, ini kurang tepat karena arahnya ke sini, tanpa menjatuhkan. Wah, ini kalau yang dikatakan tadi nggak tepat, nanti penasehatnya disalahkan. Kok maaf, kayaknya kurang tepat ibarahnya, ya, masih benar enggak? Oh, ini enggak sesuai, kamu ini salah. Waduh, perumus salah, no, moderator salah, kabeh salah kabeh, engko. Saling menyalahkan, bukan nyari kebenaran, tapi justru kepingin kebenaran dari dirinya. Ini jidal namanya. Ini enggak diperkenankan. Dan ini muncul setelah inqiradil akabir. Para pembesar-pembesar pertama di Islam itu setelah mereka habis, maksudnya setelah meninggalnya mereka, muncul ilmu perdebatan ini. Lah, ini kenapa kok kita dilarang sibuk mengurusi perdebatan? Karena membuat orang yang mencari ilmu itu meninggalkan fikih. Padahal ilmu fikih termasuk min asyrafil ulum dan ilmu yang mulia. Wa yudayyi'ul umrah, menyanyiakan umur. Mestinya bisa diselesaikan dalam waktu 10 menit 15 menit, gara-gara debat jadi sak jam 2 jam. Karena dia ingin kebenaran dari dirinya, jadi jam-jaman. Buang waktu. Loh, ini kan membahas ilmu. Bukan membahas kamu, merusak ilmu, ya. Karena bukan nyari kebenaran, tapi memunculkan kebenaran hanya dari dirinya. Kepingin yang benar itu wis teko awake tok wis. Sing liyane salah. Ini enggak dibenarkan. Ini enggak tepat. Jadi boleh membahas, apalagi fikih. Fikih itu kontemporer, mengikuti perkembangan zaman, sehingga butuh setiap zaman itu memunculkan fatwa-fatwa baru, tapi bukan dengan cara menjatuhkan pendapat orang lain. Walaupun toh pendapat itu salah, ya jangan direndahkan.
Hargai karena dia sudah mengusahakan untuk memikirkan hal itu. Wa yurisul wahsyata wal adawa. Di puncaknya kalau debat itu pasti menumbuhkan permusuhan satu sama lain. Akhirnya koyok grup-grupan, pondok iki dengan pondok iki. Wah, iki gak tepak iki pondok iki. Kita harus menghancurkan pondok ini. Kita harus menang. Duh, ilmu menang-menangan ini. Katanya untuk membahas masalah, untuk mencari solusi. Kok kita yang menang? Bukan harus solusinya keluar. Bukan itu. Kita yang menang. Kadang sak pondok iso tukaran gelut. Teman-teman gara-gara debat ilmu ini. Enggak semestinya. Karena itu membuat permusuhan. Dan itu sibuk dengan ilmu perdebatan ini termasuk min asyrati sa'ah, tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Wartifa'il ilm, terangkatnya ilmu, wal fikih dan fikih. Begitulah yang datang dari riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr Ibn al-As. Beliau meriwayatkan, Inna Allah la yantazi'ul ilma intiza'an yantazi'u minal abdi. Allah itu enggak ngambil ilmu lang terus hilang, no, enggak. Walakin yantazi'u bi qabdil ulama. Tapi Allah ambil ulamanya satu persatu. Perdebatan itu membuat hilang ilmu, bukan ilmunya yang hilang, enggak, keberkahan ilmu. Sehingga kalau dulu itu para ulama menjelaskan sedikit, muridnya langsung tak nyantol, muridnya langsung paham. Kenapa? Ada berkah dari guru tersebut. Gak seneng debat. Sekarang karena seneng debat, walaupun sudah benar, fatwa sudah jelas, dikasih dalil-dalilnya, sing debat wake. Kenapa? Munculnya dari perdebatan. Sing gak nerima dari orang awam luwe wake maning. Bahkan tambah digai-gai. Ingat enggak tentang sonhorok? Difatwakan sonhorok haram. Seperti ini alasannya, seperti ini. Tambah digai-gai enggak? Tambah wake, tambah. Setiap kota gawe acara apa itu? Hari jadi kotanya sonhorokan kabeh. Ini maksudnya barokah ilmu seperti inilah yang sulit kita dapatkan akhirnya. Tidak seperti dulu pertentangannya nanti dibahas. Kan ini dunia medsos, dulu tidak ada medsos. Kok gak ada medsos loh, tapi kita tuh gini. Bukti apa? Keberkahan ini loh. Ini tidak ada medsos. Kitab ini dari tahun 500, sebelum 500. Tutup saiki karena medsos. Bukan karena medsos, berkah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang dapat itu langsung nerimanya enak. Karena itu ojo seneng debat, membuang-buang waktu, menjadikan permusuhan, hilang keberkahan ilmu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang manfaat, ilmu yang kita butuhkan. Allah Subhanahu wa taala kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tumbuhkan rasa kenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratin Al-Fatihah.